kita kawal peristiwa kematian Brigadir J, di mana peristiwa ini kartu asnya ini ada di Ibu Putri, kuncinya di Ibu Putri. Tapi kalau kita melihat mulai awal dari peristiwa itu terjadi hingga saat ini, seakan-akan Ibu Putri ini tidak kooperatif terhadap pemeriksaan. Terbukti dengan adanya dia berusaha menyuap, terbukti adanya dengan dia berusaha mengiming-iming Baradae dan lain sebagainya. Dan di sini akan saya prediksi, kenapa sih Ibu Putri ini sampai begitu lama dibiarkan begitu saja? Kita penonton, kita netizen yang mengawal kasus ini sampai agak gemas ya, agak gemas. Peristiwa ini sudah disorot oleh publik Indonesia. Peristiwa ini juga disorot oleh Bapak Presiden. Tapi Ibu Putri ini masih jadi putri malu hingga saat ini. Walaupun Pak Mahfud MD kemarin itu sudah memberi pernyataan kalau Ibu Putri sudah memberi keterangan. Nah, mari kita ungkap di sini ya, mari kita ungkap di sini. Apa sih yang membuat pihak-pihak yang berwajib itu begitu kurang greget untuk menyikapi Ibu Putri ini? Yang pertama, dikarenakan itu kan karena terbukti tidak ada pelecehan di tempat rumah dinas tersebut. Jadi Ibu Putri ini bisa dikenakan pasal memberi pelaporan palsu yang terkait dengan di TKP rumah dinas. Dan kemudian Ibu Putri ini juga 1 bulan lebih loh kasus ini, tapi kok dia membisu kayak putri malu saja sih. Kenapa sih? Terus ada apa pihak-pihak yang terkait itu tidak begitu kepada Ibu Putri? Ya masalah ini kan seandainya Ibu Putri ngomong yang sejujurnya, akan biar peristiwa ini ya akan cepat terungkap. Mari kita ungkap di sini teman-teman. Mari kita ungkap di sini teman-teman. Apa sih yang membuat pihak-pihak yang terkait itu kayaknya agak begitu lemah gemulai dalam menindak Ibu Putri ini? Apa sih yang membuat pihak-pihak terkait itu serasa lemah gemulai dalam menyikapi Ibu Putri ini? Memang ya Ibu Putri ini mungkin ada kondisi tekanan batin, psikologis dan lain sebagainya. Tapi loh, dia bisa melaporkan peristiwa pelecehan itu, bisa datang. Saat suaminya ditahan di Makobrimob, dia juga bisa datang. Tapi saat menjalani pemeriksaan yang terkait dengan pelaporan pembunuhan, dia seakan bungkam, tutup mulut. Mari kita ungkap di sini apa yang membuat pihak-pihak yang terkait itu seolah-olah lemah gemulai dalam menyikapi Ibu Putri ini. Mengapa pihak-pihak terkait begitu lemah gemulai dalam menyikapi atau dalam menindak Ibu Putri? Apa sesungguhnya yang mereka pikirkan? Apa sesungguhnya yang mereka pikirkan mengenai sosok Ibu Putri ini? Ada simbol deserving, seseorang yang layak dikasihani. Mengapa pihak-pihak terkait merasa Ibu Putri ini layak dikasihani? Apa yang ada di dalam pikirannya? Ada simbol peace, tempat yang damai, ingin membuat dia tenang ya. Ingin membuat dia tenang dulu, ingin membuat dia psikologisnya pulih dulu. Alasannya seperti itu. Adakah alasan lain selain alasan psikologis? Adakah alasan lain selain alasan psikologis yang membuat lemah gemulai? Playing it safe, bermain aman. Wow. Kenapa ada permainan aman di sini? Apakah karena ada keterkaitan, ataukah ada untuk menutupi sesuatu hal, ataukah hal yang lainnya? Karena nggak bisa kita pungkiri loh ya, yang tersangkut ini dengan dramanya Pak Sambo ini sudah 31 orang. Semudah itukah percaya dengan tangisan lebihnya Pak Sambo?
orang-orang yang memiliki kredibilitas, yang pandai, yang begini, tapi begitu percaya dengan dramanya Pak Sambo yang nangis Bombay, tanpa melihat atau tanpa menyelidiki dulu, terus begitu saja percaya. Jadi di sini teman-teman, mengapa pihak-pihak itu agak lemah gemulai dalam menindak Ibu Putri, dikarenakan ada pemikiran deserving, kasihan kepada Ibu Putri. Kasihan, apalagi Ibu Putri ini kan didampingi psikolog, di mana psikolog itu menyatakan kalau Ibu Putri masih belum bisa memberi keterangan dikarenakan ini seperti itu ya. Dan mengapa pihak-pihak ini begitu lemah gemulai dalam menyikapi Ibu Putri yang tidak kooperatif dalam penyelidikan, dikarenakan ingin memberikan ruang yang tenang, yang nyaman. Ketika saya tanya, mengapa lemah gemulai sampai sudah 1 bulan ini, dikarenakan apa? Dikarenakan ingin bermain aman di sini. Pak Sambonya sudah ditahan, sekarang tinggal Ibu Putri. Mengapa masih ingin bermain aman di sini? Apakah Pak Sambo mempunyai kaki tangan yang begitu banyak, yang mempunyai pengaruh kuat di dalam orang-orang yang ada kaitannya di permasalahan ini, sehingga begitu lemah gemulai dalam menindak Ibu Putri? Mengapa harus ditekan dulu oleh publik, ditekan dulu oleh masyarakat? Nah, kalau menurut prediksi saya yang pernah saya ungkap, Ibu Putri ini sebenarnya kondisinya tidak aman di sini, tidak aman. Ibu Putri bisa terjerat hukum karena di situ ada simbol menara petir. Tapi saya nggak bisa menjelentrehkan Ibu Putri terjerat hukum nanti dalam hal apa? Mungkin dalam pelaporan palsu, mungkin menghalangi penyelidikan dan lain sebagainya ya. Yang jelas saya nggak tahu nanti Ibu Putri ini terjerat masalah di sisi mana. Tapi di prediksi saya ada simbol menara petir untuk Ibu Putri. Jadi Ibu Putri ini sudah seharusnya kooperatif dalam penyelidikan, sudah seharusnya kooperatif sehingga masyarakat tidak greget. Ya, tidak greget. Ya, mungkin tadinya merasa kasihan pada Ibu Putri dikarenakan Pak Sambonya sudah ditangkap. Terus Ibu Putri juga seperti itu, kasihan anak-anaknya seandainya Ibu Putri ditangkap pula ya. Tapi kalau melihat Ibu Putri yang tidak kooperatif seperti ini, yang gregetlah masyarakat jadinya. Ya, gregetlah yang tadinya mungkin kasihan dengan anak-anaknya, ya pada akhirnya juga ya kalau seperti itu terus ya agak-agak ikit-ikit ya kita sebagai pengawal kasus ini. Selanjutnya di sini, mengapa pihak-pihak itu bermain lebih? Karena ada playing it safe. Apa sesungguhnya yang mereka sembunyikan dari kita tentang permainan aman ini? Apa sesungguhnya yang mereka sembunyikan dari kita? Apa sesungguhnya yang mereka sembunyikan dari kita? Ada simbol the vast universe. The vast universe itu kasih sayang yang luas, yang artinya masalah ini pada akhirnya akan mencakup hal-hal yang luas, melebar kemana-kemana. Akan melebar kemana-mana. Nah, melebar kemana-kemana ini dalam hal apakah? Planning in action, perencanaan dan aksi. Perencanaan dan aksi dalam hal apa? Kalau Pak Sambo kan sudah mengakui dia otak dan dalang dari peristiwa kematian Brigadir J. Tapi kenapa setelah Pak Sambo sudah mengakui seperti itu, sudah ditangkap di Makobrimob, terus penindakan untuk Ibu Putri masih lemah gemulai? Kenapa? Ternyata ada permainan aman terkait dengan rencana dan aksi. Nah, rencana dan aksi ini dalam hal apa? Ini kayaknya sudah nggak dalam hal pembunuhan loh ya, karena Pak Sambo sudah mengakui kalau dia adalah otak dan dalang dari peristiwa itu. Planning dan action dalam hal apakah ini? Planning dan action dalam hal apakah ini yang direncanakan dan akan dijalankan?
Korek, keberanian melangkah. Keberanian melangkah dalam hal apa? Your higher self, merasa dirinya paling tinggi, merasa paling berkuasa. Nah, apakah di belakang Pak Sambo ini ada sosok yang membackingi? Nah, apakah ada sosok yang membackingi? Karena di sini ada your higher self. Saya merasa, kamu merasa paling kuasa, merasa paling tinggi. Padahal Pak Sambo kan sudah masuk ke Makobrimob, tidak bisa dijenguk dan lain sebagainya. Terus siapa yang akan mempermainkan atau akan merencanakan sesuatu hal terkait ada kekuasaan yang selain Pak Sambo, yang mungkin berimbas dari bisnis yang lainnya seperti digosip-gosipin, yaitu tentang narkoba dan satunya narkoba dan judi online. Nah, kalau judi online sudah keluar di kartu saya, kalau narkoba masih belum ya. Apa yang membuat orang ini gini aja, terkait dalam hal apakah orang ini merasa yang paling tinggi, yang paling kuasa? Tentunya di belakang Pak Sambo ini ada sesuatu kali ya. Karena nggak bisa kita pungkiri loh, Pak Sambo ini dalam peningkatan jabatannya sangat cepat dibanding yang lainnya. Ataukah itu murni karena prestasi Pak Sambo? Ataukah ada sesuatu di belakang layar yang ada kaitannya dengan amplop? Kalau menilik kerja dari Pak Sambo dengan Ibu Putri yang dikit-dikit menyuap, dikit-dikit berusaha iming-iming duit, mungkinkah dalam pengangkatan Pak Sambo menjadi begitu lancar dikarenakan ada permainan di belakang layar terkait dengan seseorang yang mungkin membackingi ini? Wow, terlalu jauh kayaknya saya membahasnya ya. Tapi ya begitu sih kartunya yang keluar seperti ini. Selanjutnya, mengapa kamu merasa paling benar, paling kuasa dalam hal ini? Mengapa? Apa alasanmu kamu merasa seperti itu? Letting go, ingin melepaskan. Oh, ingin melepaskan. Jadi seperti ini teman-teman. Ada sosok di belakang Pak Sambo kayaknya terkait dengan keberanian melangkah. Keberanian melangkah ini mungkin ada kaitannya dengan bisnis-bisnis yang lainnya yang melibatkan orang besar di sini. Makanya orang besar di sini berusaha untuk kayak untuk melindungi Ibu Putri, sehingga penanganan Ibu Putri begitu lemah gemulai dan lain sebagainya. Nah, kenapa begitu lemah gemulai? Dikarenakan ada permainan aman di sini. Mungkin ketika Ibu Putri didesak-jeder, akan banyak informasi yang keluar dari Ibu Putri yang terkait dengan letting go ini. Ya, letting go ini berarti begini teman-teman. Mungkin isu-isu yang beredar di media sosial yang begini tentang bisnis Pak Sambo itu mungkin ada benernya. Nah, ketika permasalahan pembunuhan Brigadir J ini dikaitkan, disambungkan dengan peristiwa itu, akan membuat orang-orang yang terkait menjadi ketar-ketir. Makanya di sini ada bermain aman. Gimana caranya agar Ibu Putri ini tidak mengutarakan atau tidak ditekan untuk berbicara sehingga mereka ini bisa aman. Karena tentunya Ibu Putri merupakan saksi pokok, saksi inti terkait dari perkara ini. Karena sumber yang melaporkan ada pelecehan itu adalah Ibu Putri sebagai korban. Ibu Putri yang ada di rumah Magelang, juga yang ada di rumah dinas, tempat di mana Brigadir J meninggal. Dan Ibu Putri juga ada di Magelang, tempat di mana konon kabarnya sumber dari akar masalah di sini adalah peristiwa yang ada di Magelang. Nah, jadi di sini teman-teman,
pihak-pihak yang ada kaitannya dengan Pak Sambo ini nggak mau kalau jaringannya atau kalau sesuatu hal itu bisa terungkap dikarenakan masalah yang menimpa Pak Sambo ini. Ya, di sini yang diselidiki kan masalah kematian Brigadir J. Motifnya apa? Penyebabnya apa? Pak Sambo sudah mengakui. Tapi kenyataannya pada Ibu Putri yang saat ini masih bebas ada semacam kondisi yang lemah gemulai dalam menindak Ibu Putri. Ternyata di sini ada hal-hal yang masih terkait, yang masih ingin ditutupi oleh pihak-pihak yang terkait. Dan mereka berharap Ibu Putri tidak mengucapkan atau tidak salah ucap terhadap mereka ini. Makanya di sini ada letting go. Mereka ingin melepaskan diri dari kasusnya Pak Sambo ini. Makanya di sini Ibu Putri deserving, seseorang yang layak diperhatikan oleh mereka ini. Seperti itu teman-teman. Ternyata peristiwanya bulat sekali. Karena bulatnya kenapa? Ibu Putrinya ini nggak ngomong. Tapi Pak Mahfud MD sudah menggarisbawahi peristiwa ini adalah peristiwa yang sensitif, yang tidak layak dipublikasikan karena pembahasan masalah orang dewasa. Lah masalah orang dewasa ini Pak Mahfud MD juga memberikan kemungkinan buka baju, kemungkinan cinta segi empat, kemungkinan pemerkosaan seperti itu. Jadi intinya lebih ke arah seks kalau proses dari perkara peristiwa kematian Brigadir J. Tapi berhubung Pak Sambo ini ternyata dikorek-korek bisnisnya banyak dan banyak orang yang sudah mengetahui, makanya di media sosial ramai seperti itu, tentunya akan dikorek-korek terus melalui Pak Sambo dan Ibu Putri. Ketika mereka berdua ini ngomong, pastinya banyak yang akan masuk atau akan diselidiki oleh pemerintahan karena terkait bisnis yang kotor ya. Seperti itu teman-teman. Nah, kenapa sih makanya untuk menyelidiki Ibu Putri itu begitu lemah gemulai, begitu lelet, membuat kita gemas dan lain sebagainya. Ternyata ada pihak-pihak yang masih ingin melindungi agar Ibu Putri tidak berbicara panjang lebar di kasus peristiwa kematian Brigadir J. Karena semuanya itu ada sangkut pautnya dengan sisi lain aktivitas Pak Sambo. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu. Lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi yang lainnya. Terima kasih sudah setia menonton di channel saya.